Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Novita dengan NIM 2312100036. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dari kelas A. Dan saya membuat video ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen, yaitu Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang hakikat desain kurikulum. Nah, yang pertama ini ada kata desain. Jadi pengertian secara etimologi atau secara bahasa, kata desain ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya rencana atau rancangan. Sedangkan dalam konteks pendidikan, yaitu merujuk kepada proses perencanaan atau pengembangan sistem maupun program. Dan selanjutnya yaitu pengertian etimologi dari kata kurikulum. Kurikulum ini berasal dari bahasa Latin yang artinya jalur atau lintasan. Nah, dan dalam konteks pendidikan, yaitu kurikulum itu lebih merujuk kepada proses rencana pembelajaran yang sistematis dan juga terstruktur, yaitu mencakup seperti materi, tujuan, dan juga evaluasi dari pembelajaran tersebut. Jadi, desain kurikulum ini dapat diartikan yaitu adalah proses perencanaan dan pengembangan rencana pembelajaran yang sistematis dan juga terstruktur, yang mencakup seperti metode, materi, tujuan, dan juga evaluasi pembelajaran tersebut. Dan banyak juga para ahli maupun para tokoh yang berpendapat tentang apa sih itu kurikulum. Namun, saya akan menyampaikan satu pendapat dari ahli pendidikan, yaitu adalah John Dewey. Dia itu adalah ahli filsuf dan juga pendidik terkemuka. Dia menganggap atau berpendapat mengenai kurikulum ini yaitu adalah sebagai proses yang melibatkan interaksi antara siswa dan lingkungan pendidikan untuk mencapai pengalaman belajar yang holistik dan juga relevan. Dan John Dewey juga menekankan pentingnya pengalaman yang nyata dan relevansinya dengan kurikulum terhadap kehidupan atau kebiasaan sehari-hari siswa. Dan beliau juga percaya bahwa kurikulum ini harus fleksibel dan juga responsif terhadap kebutuhan dan minat siswa. Nah, karena kita udah tahu apa itu pengertian daripada desain kurikulum, yaitu adalah proses perencanaan dan pengembangan rencana pembelajaran, jadi kita wajar merasakan perubahan kurikulum gitu dari setiap tahunnya. Seperti contohnya yaitu kurikulum 2013 dan ada juga kurikulum Merdeka ya. Nah, itu tuh sebagai upaya daripada penyesuaian dengan lingkungan dan juga peserta didik gitu pada generasi tersebut. Makanya kenapa kurikulum itu selalu berubah gitu, karena ada pembaharuan daripada rencana tersebut. Jadi selanjutnya yaitu adalah tujuan desain kurikulum. Tujuan utamanya itu ada 5 poin. Dan poin yang pertama yaitu adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi kurikulum ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan siswa, yaitu seperti kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan juga psikomotorik siswa secara optimal. Dan yang kedua yaitu mempersiapkan generasi masa depan. Jadi kurikulum ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diperlukan atau yang akan digunakan dan bermanfaat di masa depan nanti. Dan poin yang ketiga yaitu adalah melestarikan nilai-nilai budaya. Jadi salah satu tujuan daripada kurikulum itu adalah melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada generasi yang akan datang atau generasi penerusnya ya. Dan selanjutnya poin keempat, yaitu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang pada akhirnya yaitu akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Dan yang kelima, yaitu adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi kurikulum ini disusun atau dikembangkan yaitu untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Yang selanjutnya yaitu adalah manfaat dari desain kurikulum, yaitu ada 7.
Yang pertama, yaitu adalah mengarahkan tujuan pendidikan nasional. Jadi kurikulum ini bermanfaat yaitu sebagai peta strategis pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional, seperti mencetak generasi berkarakter, cerdas, dan juga produktif. Dan poin yang kedua, yaitu melestarikan nilai budaya lokal juga manfaatnya, yaitu salah satu peran kurikulum adalah menjaga warisan budaya lokal di tengah arus globalisasi ini. Dan manfaat yang ketiga, yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi kurikulum ini dirancang untuk merangsang kreativitas siswa melalui pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan berbasis proyek. Jadi makanya kenapa itu kurikulum itu menyesuaikan ya dari masa ke masanya. Makanya kenapa dirubah-rubah. Selanjutnya yaitu manfaat yang keempat, poin yang keempat, yaitu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kurikulum terbaru itu selalu dikembangkan untuk menjawab kebutuhan era modern yang terus berubah, termasuk kemajuan teknologi dan juga perubahan sosial. Selanjutnya poin yang kelima. Nah, poin yang kelima atau manfaat yang kelima itu adalah sebagai alat evaluasi pendidikan. Jadi, peran kurikulum ini juga untuk mengevaluasi efektivitas daripada sistem pendidikan. Nah, jadi setiap komponennya ini, kurikulum dirancang untuk dapat diukur keberhasilannya. Kayak keberhasilannya berapa persen, sekian-sekian gitu. Nah, jadi baik dari sisi pembelajaran siswa maupun kinerja pendidiknya tersebut. Dan poin yang keenam, yaitu adalah membangun sinergi antara pemangku kepentingan. Nah, jadi penyerapan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak, yaitu pihaknya siapa saja, yaitu adalah seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua juga berperan, dan juga masyarakat di sekitarnya. Dan selanjutnya manfaat yang ketujuh atau manfaat yang terakhir, yaitu adalah memfasilitasi pendidikan yang inklusif. Jadi kurikulum ini dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau berkebutuhan khusus ya. Jadi kurikulum ini setara gitu, menyetara. Entah yang sekolah dasar, sekolah apa, jadi itu pasti ada yang namanya kurikulumnya tersendiri. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri desain kurikulum. Ciri-ciri desain kurikulum itu ada 6 ciri. Ciri yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Jadi kurikulum harus memiliki tujuan pendidikan yang spesifik dan juga jelas, baik untuk jangka pendek maupun juga untuk jangka panjang. Dan ciri yang kedua yaitu adalah konten yang relevan atau materi yang diajarkan ini harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga tuntutan zaman tersebut. Dan ciri yang ketiga yaitu adalah struktur yang sistematis. Jadi kurikulum ini harus disusun secara logis dan juga sistematis agar mudah untuk diikuti oleh pengajar dan juga peserta didik. Dan ciri yang keempat yaitu adalah metode pengajaran yang beragam. Nah, jadi desain kurikulum ini harus mencakup berbagai metode pengajaran, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Karena setiap siswa ini pasti memiliki keberagaman cara dia untuk memahami sesuatu. Entah mungkin dia lebih memahami dengan cara mendengar, atau dengan cara membaca, dan lain sebagainya. Dan ciri yang kelima yaitu adalah penilaian yang berkelanjutan. Jadi sistem penilaian ini harus dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan siswa secara berkelanjutan. Contohnya ini seperti UTS dan juga UAS. Nah, di situ kan akan ada penilaian ketika kita telah mengerjakan UTS dan telah mengerjakan UAS, maka di situ akan ada perbandingan atau pemantauan apakah siswa ini semakin berkembang atau semakin meningkat atau malah semakin menurun. Dan ciri yang keenam yaitu adalah fleksibilitas. Nah, jadi kurikulum ini harus memiliki fleksibilitas, yaitu untuk apa? Yaitu untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah macam-macam desain kurikulum. Menurut Eisner dan Valens pada tahun 1974, bahwa macam-macam desain kurikulum ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu adalah model pengembangan proses kognitif. Jadi, fokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa, bukan hanya penguasaan materi pembelajaran saja. Dan juga menekankan pada kemampuan analisis, sintetis, dan evaluasi, dan juga pemecahan masalah.
dan juga menggunakan pendekatan pengajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Macam yang kedua, yaitu adalah kurikulum sebagai teknologi. Jadi, kita harus memanfaatkan teknologi media dalam proses pembelajaran tersebut dan juga menekankan pada penggunaan alat bantu teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengajaran. Seperti ketika kita sedang melakukan presentasi dan kita juga menggunakan Infocus untuk menampilkan PPT gitu ya. Dan juga kurikulum ini dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang terus berubah dan meningkat di setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu adalah macam ketiga. Nah, jadi macam yang ketiga ini adalah kurikulum aktualisasi diri. Maksudnya itu adalah berfokus pada pengembangan potensi diri siswa secara maksimal dan juga menekankan pada pengalaman belajar yang mendukung perkembangan kepribadian dan juga karakter siswa. Dan juga mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Selanjutnya yaitu adalah macam keempat. Nah, jadi macam keempat ini adalah kurikulum konstruksi sosial. Nah, jadi menekankan pada peran siswa itu sebagai anggota masyarakat dan juga fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan pemahaman tentang dinamika sosial tersebut. Dan juga pembelajaran dilakukan melalui interaksi dan kerjasama antara siswa. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah kurikulum rasionalisasi akademik. Jadi berfokus pada penguasaan konten atau materi akademis dan juga disiplin tentang ilmu tertentu. Dan juga menekankan pada struktur dan organisasi materi pelajaran yang sistematis. Dan juga kurikulum ini dirancang untuk memastikan siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan akademis yang diperlukan. Yaitu adalah sifat-sifat desain kurikulum. Yaitu sifat desain kurikulum ada 10 sifat. Yang pertama itu adalah strategis, yaitu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua yaitu adalah komprehensif, yaitu yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan juga penghidupan masyarakat. Yang ketiga adalah integratif, yaitu yang mengintegrasikan rencana yang luas yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan juga kuantitas. Dan yang keempat adalah realistik, yaitu berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan juga kebutuhan masyarakat. Kelima, yaitu adalah humanistik, yaitu menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun juga kualitatif. Dan yang keenam adalah futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dalam perencanaan masyarakat yang maju. Dan juga yang ketujuh, yaitu merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang kedelapan yaitu adalah perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Dan yang kesembilan adalah berdiversifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu adalah bersifat desentralistik, yaitu karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas strategi pengembangan kurikulum, yaitu ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan pengembangan kurikulum tersebut agar efektif. Yaitu yang pertama, melakukan penelitian mendalam tentang kebutuhan industri dan juga tren global adalah langkah awal yang sangat penting. Dan evaluasi juga terhadap kebutuhan peserta didik serta keterampilan yang diperlukan di masa depan nanti yang harus menjadi dasar dalam menyusun kurikulum tersebut. Dan yang kedua yaitu adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan, yaitu termasuk institusi pendidikan, dunia industri, dan juga pemerintahan. Ini sangat diperlukan, yaitu untuk memastikan kurikulum yang disusun ini sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dan yang ketiga yaitu adalah penggunaan teknologi dalam proses belajar dan mengajar, karena dapat meningkatkan interaktivitas dan juga efektivitas dalam pembelajaran. Dan teknologi pendidikan yang tepat juga membantu menciptakan kurikulum yang dinamis dan juga responsif. Selain itu, kurikulum juga harus dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan eksternal yang sangat cepat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah meningkatkan kapasitas guru, yaitu melalui apa? Itu ada melalui pelatihan dan juga pengembangan profesional seperti guru-guru yang mengikuti PPG, yaitu pendidikan profesi guru. Itu juga adalah langkah strategis untuk mendukung pengembangan dan implementasi kurikulum yang lebih baik di kemudian hari nanti.
Sekian, saya ucapkan alhamdulillah karena materi yang saya sampaikan telah selesai, yaitu materi kelompok 3 mengenai hakikat desain kurikulum yang mencakup pengertian, tujuan, manfaat, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, macam-macamnya, dan juga strateginya yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, mendengarkan, like, bahkan mengkomen video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga saya ucapkan permintaan maaf apabila di dalam video saya ini terdapat kesalahan materi ataupun kesalahan ucapan saya. Saya mohon maaf dan terima kasih juga karena di sini saya juga masih belajar untuk bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.